Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, sungguh telah datang keterangannya bahwasanya diperlihatkan kepada manusia-manusia nanti di negeri akhirat waktu-waktu hari-hari dan malamnya dalam berbentuk khazain. Khazain itu semacam gedung-gedung. Ya, jadi nanti waktu-waktu kita tuh selama hidup di dunia yang 24 jam sehari semalam. Nah, kalau di akhirat diperlihatkan kepada kita gunakan buat apa aja tuh yang 24 jam tadi. Siangnya digunakan buat apa, malamnya dibuatkan ya buat apa saja. Itu nanti diperlihatkan. Bentuknya ya nanti dalam bentuk khazain, seperti wadah-wadah ya, seperti khazin itu semacam lemari, semacam wadah yang memang nanti bisa diperlihatkan kepada setiap manusia. Nah, itu jumlahnya sebanyak 24 sesuai dengan ya jam yang ada sehari semalam Allah berikan kepada kita di dunia. Di dunia kan sehari semalam berapa jam? 24 jam. Nah, nanti wadahnya pun ada 24 wadah. Itu bi'adadi sa'atihima, dengan sejumlah saat-saat ya malam dan siang. Ya, itu sehari semalam Allah sudah buatkan kita waktu 24 jam. Nah, tinggal kita nih, kita manfaatkan buat apa aja Bapak Saudara 24 jam itu. Faya rasa'ata allati amila fiha bi ta'atillahi khazanatan mamlu'atan nuran wallati amila fiha bi ma'siyatillahi mamlu'atan zulmatan. Maka nanti Allah akan perlihatkan kepada kita manusia di akhirat saat-saat di mana itu kita ya isi dengan amal-amal ketaatan, bentuknya menjadi yaitu wadah-wadah yang penuh dengan cahaya. Dan kalau saat-saat itu kita gunakan untuk amalan maksiat, maka nanti wadah itu akan penuh dengan kegelapan. Nah, begitu. Jadi kalau kita isi tuh waktu-waktu kita dengan amal ibadah tuh Bapak Ibu Saudara, berarti nanti bentuknya seperti cahaya, terang benar. Tapi kalau kita isi dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, nah wadah itu nanti akan gelap. Nah, tinggal kita lihat. Ya, nanti kalau memang kita banyak isi dengan amal-amal soleh, itu wadahnya terang, semua bercahaya. Nah, makanya disinilah kita harus benar-benar manfaatkan waktu kita 24 jam yang Allah berikan, gunakan buat taat kepada Allah. Kalau maksiat jangan, sebab maksiat itu memunculkan gelap, zulmah. Tapi kalau ya ketaatan itu nanti akan memunculkan cahaya, terang, indah dilihatnya. Sehingga nanti manusia bisa menyesal tuh, ya Allah kenapa kok saya yang diperlihatkan gelap-gelap semua? Ya berarti dia banyak dosa maksiat. Ya, kalau yang dilihat cahaya-cahaya berarti dia banyak melakukan ketaatan. Nah, seperti itu. Jadi ya ini yang dimaksud, ya ada perbuatan maksiat, ada perbuatan taat. Fayajiduham mamlu'atan nuran, maka dia akan menemukan cahaya di situ. Kalau memang dia selalu isi ya waktu-waktunya dengan amal-amal kebaikan. Wa amallati yajiduha mamlu'atan zulmatan, adapun kalau dia temukannya itu penuh dengan kegelapan, nah itu berarti perbuatan maksiat. Falau qada alaihi ayyamu ta'indan nazil ilaiha minal asafi wal hasari lamata ghaira annahu la mauta fil akhirati. Kalau seandainya telah ditentukan ya bahwa dia mati saat melihat ya kegelapan tadi, maka dia akan menyesal, rugi dan rugi. Sehingga dia bilang jangan sampai mati dalam kondisi seperti itu. Fal 'amilu bi ta'atillahi yakunu fiha farhan muhtabitan 'ala dawami yazidu farhuhu wa iqtibatuhu 'ala mamaril ayyam. Maka orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia akan benar-benar merasakan kegembiraan terus-menerus, bahkan tambah gembiranya. Tuh. Jadi kalau
dia selalu melakukan dan mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal baik. Nah pada saat meninggal dunia itu yang ada kegembiraan dan tambah gembira, semakin gembira dan gembira. Nah seperti itu. Wal amilu bi ma'siyatillahi tarahun magmumun la yazalu yazdadu tarahuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Nah, kalau orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, maka yang ada kesusahan, bingung, terus-menerus dilanda dengan rasa bingung dan susah sampai tak ada habis-habisnya dan tak ada henti-hentinya. Jadi ya saat itu manusia memang hidup ini pilihan, mau milih yang mana, mau milih ya gelap atau yang bercahaya. Nah kalau orang-orang yang diisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik-baik, mudah-mudahan nanti isinya bercahaya. Tapi kalau hari-harinya selalu diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat, yang dilihat itu adalah apa? Kegelapan-kegelapan. Dan disitulah dia ya baru menyesal. Fahtar linafsika, maka tinggal pilih untuk diri kamu. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Madum tapi dari ikhtiari, selama kamu berada di rumah pilihan. Nih kita hidup di dunia ini namanya rumah pilihan. Jadi kita perlu memilih mana yang kita mau ambil yang baik, apa yang tidak baik. Nanti dampaknya ya buat kita semuanya. Nah nanti kalau di akhirat udah nggak ada lagi penyesalan. Emang itulah yang dipilihnya. Nah makanya gunakanlah Bapak Ibu Saudara 24 jam ini yang Allah telah berikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti menyesal. Kalau kita udah meninggal dulu baru menyesal. Yang dilihat ya Allah itu gelap semuanya, nggak ada cahaya. Nah kalau nggak ada cahaya, ini berarti memang waktu-waktunya tidak pernah diisi dengan amal-amal kebaikan. Diisinya selalu dengan amal-amal kemungkaran. Iya, benar. Kayak CCTV aja, semuanya nampak, kelihatan. Nah, nanti tinggal lihat ada nur di situ apa ada zulmah. Kalau cahaya tandanya baik. Kalau zulmah gelap tandanya tidak baik. Makanya hidup ini pilihan. Kita harus pandai memilih. Ya, jangan salah milih dah. Kalau udah salah milih aja dah, menyesalnya selama-lamanya. Ya, makanya dibilang fahtar linafsika rahimakallah madum tapi dari ikhtiari mayan pauha wayar pauha. Maka silakan pilih. Hidup ini pilihan. Ya, jadi kita harus memilih. Ya, mudah-mudahan apa yang dipilih itu bermanfaat dan itu yang akan mengangkat derajat kita. Fa innaka law qaddamta, kalau seandainya ya fa innaka law qad mutta, sesungguhnya engkau kalau seandainya meninggal dunia, kharajal amru an ikhtiyarika. Nah, itu nanti kamu akan keluar dari urusan pilihan kamu. Jadi kalau kita meninggal dunia, berarti itulah yang diperlihatkan pilihannya yang mana? Nampak kelihatan jelas. Wabadir, dan segeralah melakukan amal kebaikan. Wala tusawwib, jangan menanti-nanti. Fa inna taswifa syarrul insani, ya, fa inna taswifa, maka sesungguhnya menanti-nanti itu syarrun, merupakan satu hal yang tidak bagus. Wal insanu mu'radun, dan nanti manusia akan diperlihatkan li'apati wasyawagila kasirah, karena yaitu keluputan dan kesibukan yang cukup banyak. Jadi sekarang ayo kita segera, jangan menunda-nunda. Yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Ya, kebaikan sudah ada di depan kita, tinggal kita aja. Sebab kebaikan itu banyak. Jalan menuju Makkah itu banyak, enggak susah. Artinya jalan menuju kebaikan banyak, enggak susah, enggak pakai biaya. Nah begitu, yang penting kita mau. Ya makanya segeralah, jangan menanti-nanti. Sebab nanti manusia kalau sudah meninggal dunia baru dia menyesal. Karena udah diperlihatkan tuh, ya apakah titiknya terang atau gelap. Nah itu begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jadi raih 5
macam sebelum 5 macam datang. Jadi 5 macam ini kata Nabi disuruh raih kita nih sebagai manusia. Ayo ambil cepat, raih sebelum nanti datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Nah, muda kamu sebelum datang tua kamu. Raih masa muda sebelum datang masa tua. Jadi masa muda ini ayo kesempatan yang sangat baik. Ya seperti ini kan yang ngaji pada muda-muda semua nih. Ya. Iya usia 17 ya. Ini usia 17 baru jalan 17 pada nih. Ya, ayo raih masa muda kamu sebelum datang masa tua. Tuh yang pertama. Iya. Pokoknya kita kalau ngaji begini anggap masih muda aja. Ya, si muda. Jadi semangat terus, semangat. Tuh, jadi walaupun usianya udah di atas 40 tahun, 50 tapi semangat muda, semangat 17 tahun. Ya. Nah, begitu ya Pak Haji ya. Iya begitu. Jadi kata Nabi, ya, syababaka qabla haramika. Raih masa muda kamu sebelum datang masa tua. Haram itu artinya tua. Wasihataka qabla sakomika. Yang kedua, raih masa sehat kamu, waktu kamu sehat sebelum datang sakit. Tuh. Ini kita lagi sehat nih. Ayo kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah sebelum nanti datang sakit. Kalau udah sakit baru udah begitu mulu udah. Kalau lagi sakit udah pengennya berbuat baik, amal soleh, dikasih sakit. Sehat aja dah, lupa aja lagi. Kan begitu banyak ya. Iya. Jadi ayo raih ya masa sehat kamu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang ketiga, masa luang kamu sebelum sibuk kamu. Ini kita masih punya waktu yang luang. Ayo kerjain yang kita bisa, manfaatkan amal-amal soleh. Nanti kalau udah sibuk repot. Ya Ustaz saya sibuk banget, nggak bisa ini, nggak bisa itu, sibuk terus. Nah waktu lagi luang jangan kita ya sia-siakan. Nah yang keempatnya, waghina ke qabla fakrika. Raih masa ya kamu masih jaya kaya sebelum datang fakir kamu. Sebab yang namanya manusia seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Nah kalau kita lagi di atas, ayo manfaatkan tuh ya, jangan udah pensiunan baru bilang saya mau berjuang demi agama. Kemarin punya jabatan diem aja. Nah begitu nggak boleh. Ya begitu udah ompong baru ya udah saya pengen berjuang. Dulu waktu gagal ya punya jabatan strategis di pemerintahan kagak mau bela tuh agamanya, poro-poro aja. Sekarang baru ngomong ya. Nah itu jangan. Jadi ya ini nih penting nih. Ghinak itu artinya kayaknya kamu, jayanya kamu. Kamu masih kaya, masih jaya. Ayo ya manfaatkan sebelum nanti datang fakir. Sebab yang namanya manusia, yang namanya hidup memang begitu. Nanti di bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Itulah seperti roda. Makanya kita sikapi aja dengan baik. Ya, dan husnuzan, semangat terus. Jangan lagi kaya kita pas banget jatuh langsung ya kita putus asa. Jangan. Ya, sebab penilaian itu bukan hanya dari dunia saja. Gitu. Nah, terakhir kata Nabi yang kelima, wahayataka qabla mautika. Jaga waktu hidup kamu sebelum kamu mati. Ini kita masih hidup sekarang. Kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, karya-karya yang baik, amal-amal solih perbanyak sebelum nanti datang apa? Mati. Kalau datang mati, ya nggak ada lagi waktu. Baru nyesal kita. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia, hidupkan lagi ya Allah, saya akan beramal solih. Udah nggak ada lagi manfaatnya begitu. Nah inilah pesan Nabi, 5 macam manfaatkan sebelum datang 5 macam yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihah. Segeralah
kalian melakukan amal-amal solih qabla an tasghulu, sebelum kalian sibuk. Tuh, ayo segera. Makanya kita kalau lagi malam jangan nunda-nunda pagi, lagi pagi jangan nunda-nunda sore, lagi sore jangan nunda-nunda seterusnya. Kapan ada waktu kerjakan. Kita bisa kerjakan. Ya, badiru bil amali sholihah. Jadi segerakan amal soleh. Ini kesempatan buat kita. Kita bisa, ayo kerjakan. Ya jangan besok aja dah, besok aja dah. Jangan. Ya, jadi kata Nabi, badiru bil a'malis sholihah. Segeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh. Qabla an tasghulu, sebelum datang kesibukan. Kemudian apa lagi? Wasilu allazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum. Dan sambunglah ya yang ada di antara kamu dan antara Tuhan kamu bikasrati zikrikum, dengan memperbanyak zikir kamu lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunikasi kita yang baik sama Allah bagaimana? Dengan memperbanyak zikir. Tuh. Jadi perbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen terus hubungan kita baik dengan Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbanyak zikir. Orang yang banyak zikirnya berarti hubungan dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbulun fihima kasirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Jadi Rasulullah bersabda, ada dua nikmat Bapak Ibu Saudara yang terkadang sering dilupakan sama banyak orang. Sering dilupakan oleh banyak orang. Mana dua nikmat yang sering dilupain? As-sihhatu, nikmat sehat. Itu nikmat sehat kadang-kadang sering dilupakan, dan orang baru ingat betapa nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Kalau kita sakit baru dah, ya Allah, berarti nikmat sehat itu enak banget. Tapi pada saat kita sehat sering dilupakan. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan ya awal parog, nikmat kelapangan waktu. Lagi lapang, dia lupa, sering lupa. Tar giliran udah sibuk banget dah, baru kemarin lagi enak banget tuh lapang. Kenapa saya enggak manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Nah udah sibuk baru dibingung. Mau ngerjain ini nggak bisa, ngerjain ini nggak bisa. Ada benturan ini, terbentur dengan kegiatan ini, terbentur dengan kegiatan ini. Nah kemarin waktu banyak kesempatan dia lupa. Nah itulah dua tuh kata Nabi. Ya satu nikmat sehat, dua nikmat ya lapang. Nah makanya ayo nih nikmat sehat, luang waktu Allah kasih, manfaatkan untuk selalu diisi dengan amal-amal kebaikan ya. Sehingga mudah-mudahan insya Allah nanti tidak ada penyesalan. Kalau waktu lagi sakit Pak, kita waktu sehat ngaji, waktu sehat rajin ibadah, ketika sakit pahalanya diberikan tetap. Begitu Pak Haji. Kita nih misalnya nih waktu sehat rajin ibadah, kemudian suatu saat kita sakit. Itu pada saat lagi sakit kata Allah, malaikat tolong hambaku tuh ya waktu lagi sehat dia rajin ibadah, sekarang lagi sakit dia nggak ibadah, catat seperti lagi ibadah. Tuh enak gak kira-kira? Enak. Jadi Allah kasihan, sehingga kata malaikat diperintahkan sama Allah tulis tuh amalan di waktu dia sehat. Biasanya dia sehat, ibadah, sholat jamaah, ngaji. Sekarang lagi sakit, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa melakukan amal-amal sholat, tidur aja. Ya itu kata Allah catat seperti waktu disehat. Begitu. Tapi kalau waktu sehat nggak melakukan hal itu, ya sakit, ya kagak dapet juga udah. Nah begitu makanya kebiasaan kita. Ayo jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lagi sehat, cari ya kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat. Kita manfaatkan dengan melakukan karya-karya yang baik yang disebut dengan amal solih. Ya, sehingga nanti waktu sakit itu insya Allah tetap akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara. Nanti baru kultu fal maghbunu fihima
dan seterusnya. Saya masih ada 2 acara ya. Jadi mau ke Masjid Al-Makmur ada pengajian bulanan. Kemudian dari Al-Makmur mau ke Al-Muharramah Maulid di Ulu Jambi gitu ya. Jadi masih ada 2 acara. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi